Ya, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab kita pada saat ini, dan kita akan membahas di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-46. Nah, sebelum kita akan memulai, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini boleh kami diberikan kesempatan kembali, boleh kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-46 ini. Tolonglah kami ya Tuhan, jelikanlah mata hati kami dan berikanlah kami kepekaan supaya kami mengerti, tidak hanya saja mengerti tetapi juga disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami diperbaharui dan dituntun dan terus memuliakan dan mengasihi Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-46. Nah, saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat kita sekalian, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 50 ayatnya yang ke-pertama sampai ayatnya yang ke-46. Kita akan membaca dulu perikop yang pertama ini, saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah. Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengempalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan.
Sekalipun kamu bersukacita dan berria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertepik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerang, tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh, itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim penuai untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel kepada rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya, dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman Tuhan, lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar, betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Gerakanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya, lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu taruna-tarunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya,
dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang sekitarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu, binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah mengembalikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia. Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarkanlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya pada rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga itu, bahwasanya itu kalau kita melihat kesimpulannya itu Babel itu ditaklukkan, Israel dan Yehuda itu dipulihkan. Jadi saudara bisa kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa Babel ditaklukkan itu poin yang pertama dulu. Dan Israel itu dan Yehuda dipulihkan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan,
di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, penaklukan Babel itu dan penghinaan terhadap berhala-berhalanya. Itu sebabnya di dalam bagian ini bisa kita melihat bahwa firman Tuhan yang diucapkan Tuhan melawat Babel dan negeri orang Kasdim melalui Nabi Yeremia itu yang mengatakan tadi, umumkanlah di antara bangsa-bangsa, umumkanlah dan tegakkanlah panji-panji, umumkanlah, jangan sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut. Nah, saudara, Babel telah dipermalukan. Merodah telah dihancurkan, berhala-berhalanya telah dihina, patung-patungnya telah dihancurkan. Bahkan dikatakan tadi, sebab dari utara suatu bangsa akan datang menyerangnya, yang akan membuat negerinya menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun akan mendiaminya. Jadi saudara, mereka bergerak akan pergi, baik manusia maupun binatang. Saudara, itu adalah sesuatu hal yang terjadi, saudara ya, di tengah-tengah Babel. Itulah kondisi yang terjadi dan itu disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui Nabi Yeremia tentang keadaan yang mereka alami. Peristiwa yang mereka alami oleh karena apa? Oleh karena memang Tuhan telah mendengar dan melihat keadaan Israel dan Yehuda yang selama ini Babel itu menaklukkan mereka, mengalahkan mereka, akan menjadikan mereka budak. Tapi sekarang Allah itu telah mendengar permohonan mereka. Allah itu telah melihat keadaan umatnya. Nah, di sini kita melihat, saudara, di dalam bagian ayat pertama tadi, ayat pertama dan ayatnya yang kedua, saudara, sangat jelas sekali apa yang disampaikan. Firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Nah, sangat jelas di sana ya, bahwa firman Tuhan sendiri yang berbicara. Tidak hanya saja berbicara, tetapi juga mengetahui, tidak hanya saja mengetahui tentang umatnya Israel dan Yehuda, tetapi juga mengetahui tentang Babel itu. Makanya dikatakan di dalam ayat yang kedua, beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Jangan sembunyikan, katakanlah. Artinya apa? Ini sudah di bawah genggaman tangan Tuhan. Babel itu ada di dalam jua genggamannya. Jadi saudara, melawan Babel dan negeri orang Kasdim. Nah, saudara bisa kita melihat ya, wilayah yang lebih luas dikenal sebagai Kasdim dan kota besar di wilayah itu adalah Babel. Nah, ini adalah firman Tuhan, penghakiman terhadap kekaisaran yang Allah gunakan untuk menjatuhkan hukuman atas Yehuda pada zaman Yeremia, saudara. Maka tadi dikatakan, beritahukanlah kepada bangsa-bangsa. Jadi kerajaan Babel itu mempunyai juga pengaruh yang besar terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Maka mereka perlu mendengar firman Tuhan ini. Melalui siapa? Ya, melalui Nabi Yeremia. Memang saudara ya, di dalam peristiwa ini Allah memakai Babel itu untuk apa? Untuk dalam tanda kutip saudara, menindas, atau sebenarnya Tuhan pakai Babel itu untuk memberikan satu disiplin kepada umatnya. Tetapi saudara, orang-orang Babel ini, saudara, yang tidak mengenal Tuhan ini juga, mereka harus mengalami suatu hukuman dari Tuhan karena memang kesewenang-wenangan mereka. Nah, ini saudara ya. Nah, maka di dalam bagian ini sekarang Tuhan menghukum mereka dan umatnya dipulihkan, maksudnya dilepaskan dari orang-orang Babel yang selama ini telah menindas mereka. Jadi saudara, maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi katakan Babel direbut, Babel dipermalukan. Jadi kota itu akan ditaklukkan dan berhala-berhala yang mereka percayai akan dipermalukan. Terutama Bel dan Merodah.
Lah, mereka dan kota mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh penghakiman Allah yang akan datang. Saudara, Bel itu yaitu Tuan, yaitu adalah satu gelar dewa badai Enlil. Dan ketika Marduk itu menjadi kepala jajaran dewa Babilonia sebenarnya itu, ya, itu yang dikenal. Jadi berhala-hala mereka itu dihina, saudara ya. Itu yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dipermalukan mereka. Bahkan mereka ditaklukkan. Itu sebabnya dalam bagian ini, maka di dalam bagian tadi dikatakan dari utara. Nah, karena dari utara suatu bangsa datang menyerangnya. Artinya apa? Allah menggunakan Babel untuk menghakimi Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Ketika waktunya tepat, Allah akan menggunakan suatu bangsa dari utara untuk apa? Menghakimi Kasdim dan membuat negerinya tandus. Dan itu bisa kita pahami tadi di dalam bagian ini, saudara ya. Jadi bangsa Median yang juga merupakan bagian utama dari pasukan Kores itu berada di utara atau timur laut Babilonia. Nah, itu dalam bagian ini ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu bisa kita melihat tadi, saudara ya, bahwasanya penaklukan Babel dan penghinaan terhadap atau penghancuran terhadap berhala-berhalanya. Jadi itu disebut yang kita dapat simpulkan di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nah, kita lanjutkan, saudara, di dalam pasal 50 ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Apa yang terjadi di sana? Nah, yang terjadi di sana dikatakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan pada masa itu dan pada masa itu. Nah, itu saudara bisa kita perhatikan ya, kebenaran pada waktu itu dan pada masa itu. Demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Nah, saudara, kita perhatikan ya kata-kata tadi pada waktu itu dan pada masa itu firman Tuhan. Jadi orang Israel akan datang, mereka dan orang Yahudi bersama-sama dengan tangisan yang tak henti-hentinya. Mereka akan datang dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan ke Sion tadi dikatakan dengan wajah mereka mengarah ke sana sambil berkata, marilah kita bergabung dengan Tuhan dalam perjanjian kekal yang tidak akan dilupakan. Jadi pada waktu itu dan pada masa itu, artinya Pak Yeremia menghubungkan penghakiman yang akan datang atas Babel dengan pemulihan Israel dan Yehuda. Jadi dua ini, saudara ya, antara penghakiman terhadap Babel dan juga pemulihan terhadap orang Israel atau Yehuda. Jadi mereka akan kembali kepada Allah dengan pertobatan, menangis terus-menerus. Dan mereka akan mencari Tuhan Allah mereka. Jadi ini, saudara, banyak itu antara penghukuman terhadap orang-orang Babel dan pemulihan terhadap orang-orang Yehuda atau Israel. Jadi mereka bertobat, lalu mereka mencari Tuhan Allah mereka. Jadi saudara, pemulihan umat Israel jelas merupakan salah satu aspek rencana Allah untuk umatnya. Ya, maksudnya umat Tuhan tentunya gambaran ini, saudara, bahwa anak-anak Tuhan itu, saudara, nanti tidak hanya saja tentunya orang-orang percaya, dalam hal ini orang-orang yang telah dipilihnya secara rohani dalam bagian ini. Nah, suatu saat penghakiman itu akan dinyatakan atas umatnya.
Nah, saudara, penghakiman atas Babel juga merupakan salah satu aspek dari gambaran pada akhir zaman. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka mereka akan dihakimi. Ya, dan hal ini ada ayat-ayat Alkitab di dalam gambaran tentang kedatangan Tuhan, misalnya penghakiman Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertobat dan percaya, dan mereka hidup mengiring Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 23 ayat 39 dan Roma pasal 11 dan juga ayat 26 dan juga Wahyu 17 Wahyu 17 sampai pasal 18. Jadi saudara, baik penghakiman Babel maupun pemulihan Israel ini yang dinubuatkan di sini telah hampir digenapi. Yang kedua saudara, kalau kita melihat di dalam frasa dengan tangis terus-menerus, mereka akan datang. Berbicara tentang dalamnya pertobatan Israel di pertobatan mereka. Mereka menyadari hal itu dan mereka kembali kepada Tuhan. Tentunya itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita tentang pertobatan ini. Pertobatan, Allah merindukan pertobatan itu. Sehingga melalui pertobatan ini, boleh kita datang kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan yang begitu besar atas hidup ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, digambarkan tadi mereka akan menanyakan jalan ke Sion dengan wajah mereka mengarah ke sana. Bagian dari pemulihan adalah pengumpulan kembali Israel dan Yehuda. Tanah yang dijanjikan kepada mereka itu sebagai keturunan perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saudara, justru mereka bertanya, datang. Jadi seolah-olah mereka berbalik itu saudara, ya, bukan lagi kepada yang sebelumnya itu mereka datang bahkan tanya kepada Babel yang bahkan dalam berhala-berhala mereka, tetapi sekarang mereka kembali justru mereka bertanya kepada Allah. Nah, di sini saudara, di dalam bagian berikutnya katakan, marilah kita bersatu dengan Tuhan dalam perjanjian yang kekal. Artinya apa? Mereka akan kembali kepada Allah sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjiannya. Ini adalah janji-janji yang terkait dengan di dalam perjanjian baru, ya. Jadi, saudara, perlu kita merenungkan hal ini dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini mengingatkan orang percaya bahwa hubungan kita dengan Allah didasarkan pada suatu yang memiliki fondasi yang kuat, yaitu perjanjian yang kekal dengan Dia. Nah, bukankah itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13? Adalah gambaran yang kuat tentang perjanjian agung ini. Kebaikan dan pemeliharaan Allah diberikan kepada kita atas dasar perjanjian itu. Yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam ayatnya pasal Yeremia pasal 50 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7, di sana kita melihat sebenarnya tentang perlunya pemulihan. Nah, bisa kita melihat di dalam bagian ini saudara ya, pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dari pasal 50 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran Tuhan, pengharapan nenek moyang mereka. Saudara, saya bisa mengambil satu dari ayat 6 sampai ke 7 ini, perlunya pemulihan. Artinya apa?
Dikatakan tadi, umatku telah menjadi domba-domba yang hilang. Gembala-gembala mereka telah menyesatkan mereka. Mereka telah mengusir mereka ke gunung-gunung. Artinya apa? Mereka telah berpindah dari gunung ke bukit. Mereka telah melupakan tempat peristirahatan mereka. Semua yang menemukan mereka telah melahap mereka, dan lawan-lawan mereka itu berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan, tempat kediaman keadilan Tuhan, harapan nenek moyang mereka. Artinya Pak, umatku telah menjadi domba yang hilang. Jadi melalui Nabi Yeremia, Allah berbicara dengan lembut tentang umatnya sebagai domba yang hilang. Masih ingat ya, di dalam perjanjian baru itu tentang apa? Seperti digambarkan anak yang hilang. Bahkan yang dikhianati oleh para gembala mereka. Artinya apa? Kepemimpinan yang buruk dari para gembala ini menyebabkan umat Allah itu berpaling dan tercerai-berai dari gunung ke bukit tanpa tempat beristirahat. Jadi saudara, kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin yang buruk dari para gembala ini menyebabkan umat Allah itu berpaling dari Tuhan dan juga tercerai-berai. Bahkan merasa bahwa para pemimpin itu kita tidak bersalah karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Bahkan orang-orang itu, saudara, musuh-musuh umat Allah itu, saudara, menghabisi mereka, mengklaim kebenaran sebagai alat penghakiman Allah. Jadi orang-orang tadi itu, lawan-lawan mereka itu berkata bahwa mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Jadi musuh-musuh umat Allah itu menghabisi mereka, mengklaim kebenaran sebagai alat penghakiman Allah. Meskipun benar bahwa Israel dan Yehuda telah berdosa dan pantas dihakimi, hal itu tidak membenarkan mereka yang dipakai Allah untuk mendatangkan penghakiman bagi orang Israel dan Yehuda. Ini saudara ya, jadi bukan berarti ketika orang Israel atau Yehuda itu melakukan kesalahan atau tidak lagi setia kepada Tuhan, lalu musuhnya itu membenarkan diri mereka sudah salah. Mereka sudah salah, sudah berdosa meninggalkan Tuhan, lalu kita akan bunuh mereka. Itu bukan juga menjadi alat pembenaran mereka sebenarnya. Tetapi kita bisa melihat nanti ya, bagaimana tindakan Allah kepada Babel yang semena-mena, seolah-olah menjadi hakim atas umatnya. Padahal Tuhan menjadi hakim atas manusia itu sendiri. Walaupun dalam hal ini saudara, walaupun orang Israel dan Yehuda itu yang adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, mereka telah berdosa, tetapi hanya Tuhanlah yang menjadi hakim, yang bisa menghakimi mereka, yang mengadili mereka. Tapi bukan Allah lain. Nah, bisa kita melihat nanti konsekuensi dari Babel yang menghukum orang Israel yang semena-mena dan juga menghukum orang Babel, orang Yehuda. Maka di dalam bagian ayat 8, saudara, bisa kita melihat, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Ayat 9, sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka akan seperti pahlawan yang muzur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Ayat 10. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, dari ayat yang ke-7 tadi sampai ayat yang ke-6 sampai ke-7 itu tadi itu perlu pemulihan, saudara ya. Pemulihan dari orang-orang Israel. Makanya mereka digambarkan tadi seperti gambaran domba yang tersesat ya, yang berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya mereka supaya Tuhan mengharapkan mereka akan kembali. Bahkan tidak hanya saja mereka kembali, tetapi juga Tuhan sendiri yang akan mencari mereka.
Kayaknya tadi gambarkan, umatku telah menjadi domba-domba yang hilang. Karena apa? Karena para gembalanya atau para pemimpinnya yang tidak lagi yang membiarkan umat itu berjalan sendirinya. Bahkan para pemimpinnya yang buruk itu. Sehingga para domba itu atau umat Israel itu berpaling dan tercerai-berai. Nah sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 8 sampai 10 itu Babel itu jatuh dan Israel itu diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi Babel jatuh, Israel diampuni oleh Tuhan. Maka di dalam bagian tadi dikatakan melarikan diri dari serangan Babel. Tadi katakan tadi berangkatlah dari tengah-tengah Babel, keluarlah dari negeri orang-orang Kasdim dan jadilah seperti domba jantan di depan kawanan domba. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan dan memanggil untuk melawan Babel suatu perkumpulan bangsa-bangsa besar dari negeri utara dan mereka akan berbaris melawannya, dari sana ia akan direbut. Anak panah mereka akan seperti anak panah pahlawan yang ulung, saudara. Tidak seorang pun akan kembali dengan sia-sia dan orang-orang Kasdim akan menjadi jarahan. Semua orang yang menjarahnya akan puas. Dikatakan firman Tuhan. Jadi saudara berpindah dari tangan Babel. Jadi Allah memanggil orang-orang Kasdim yang terkutuk untuk melarikan diri dari tanah mereka. Allah akan mengumpulkan pasukan besar dari negeri utara untuk apa? Menyerang Babel dan merebut. Nah saudara, hal yang kedua bisa kita melihat seperti domba jantan sebelum kawanan domba. Jadi saudara, begitu kandang domba dibuka, kambing jantan akan bergegas meninggalkan kandang terlebih dahulu. Jadi Yehuda itu akan berada di garis depan bangsa-bangsa tawanan yang melepaskan diri dari Babel untuk pulang. Hal yang berikut yang dikatakan bahwasanya sebuah perkumpulan bangsa-bangsa besar dari negeri utara, yaitu apa? Tentara Kores, terdiri dari bangsa Media, Persia, Armenia, Kaducia, Sakai, dan sebagainya. Jadi meskipun mereka semua tidak datang dari utara, namun mereka sudah diatur di bawah bangsa Media yang memang datang dari utara, yaitu mengacu pada Babilonia atau Babel. Jadi saudara, hal yang ketiga bisa kita melihat di sini bahwa Kasdim akan menjadi jarahan. Artinya apa? Pasukan besar yang akan datang melawan Babel akan merampas kekayaan dan kebesarannya. Hal ini digenapi ketika bangsa Media dan Persia menaklukkan Babel. Ya. Kuasa dunia ini ditaklukkan. Dan itu di akhir zaman tentang penggenapan bahwasannya kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu dilenyapkan. Maka umatnya dibebaskan. Saudara, jadi di dalam ayat yang ke-8 sampai di 10 ini bisa kita melihat Babel itu jatuh dan Israel itu diampuni kesalahannya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai 16 itu bisa kita melihat tentang kejatuhan Babel adalah satu pembalasan dari Tuhan. Ya. Maka di dalam bagian ayat yang ke-11 sampai 16 yang katakan tadi, karena kamu bersuka cita, hai perusak-perusak warisanku, karena kamu telah menjadi gemuk seperti lembu muda yang mengirik kandung, dan kamu melenguh seperti lembu jantan. Ibumu akan sangat malu. Dia yang melahirkan kamu akan malu. Lihatlah bangsa-bangsa yang paling kecil akan menjadi padang gurun, tanah yang kering, dan padang gurun. Karena murka Tuhan ia tidak akan didiami, tetapi ia akan sepenuhnya menjadi tempat yang sunyi, sepi.
Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan bersiul. Karena apa? Segala tulahnya. Jadi mengerikan, saudara ya. Maka di dalam bagian ini bisa kita melihat ayat yang pertama tadi, sudah ayat yang ke-11 itu dia mengatakan, sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria. Karena kamu bersukacita, hai para perusak warisku. Artinya apa? Allah menjanjikan penghakiman ini terhadap Babel karena mereka terlalu senang menjadi alat penghakiman Allah terhadap umatnya. Bahagia mereka di tengah-tengah penderitaan umat Tuhan. Senang mereka. Dan juga mereka juga siap untuk penghakiman karena mereka sombong dan merasa puas diri. Gemuk seperti sapi betina yang sedang menggiring kandung. Jadi saudara, itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwasanya di dalam bagian ini tentang kejatuhan Babel dan pembalasan Tuhan. Bayangkan, Babel itu senang karena mereka menghakimi, bahkan membuat umat Tuhan Israel dan Yehuda itu menderita. Mereka bahagia. Tetapi sekarang dibalik oleh Tuhan. Justru Allah menghukum mereka atas tindakan mereka terhadap umatnya. Maka di dalam bagian ayat yang ke-11 itu sangat jelas sekali ya. Yang katakan tadi, sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku. Ku di situ Tuhan ya. Sekalipun melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan mengeringkik seperti kuda-kuda jantan. Itu satu gambaran tentang kesombongan sebenarnya. Jadi mereka itu sombong seolah-olah mereka itu yang berotoritas atas umat Tuhan. Jadi saudara sombong ya. Seolah-olah mereka tidak kalah. Ya. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan mengingatkan mereka bahwasanya Israel dan Yehuda itu adalah umatnya. Ya. Maka sekarang Tuhan mengingatkan mereka, bahkan membalas segala tindakan mereka terhadap umatnya itu sendiri. Jadi saudara, maka di dalam bagian ini justru mereka itu Tuhan sendiri yang akan menghancurkan mereka. Nah saudaraku, di dalam bagian ini tadi dikatakan, karena mereka bersukacita artinya kesombongan, merasa puas diri. Ya. Yang kedua saudara dikatakan di sana akan menjadi padang gurun, artinya apa? Kemerosotannya menjadi tumpukan reruntuhan. Tandus, kalau umpamanya di dalam pasal 51 nanti 37 itu, jadi kemerosotannya itu karena Tuhan menghukum mereka, itu menjadi reruntuhan. Bahkan padang gurun yang tandus. Walaupun hal ini bertahap, saudara ya. Artinya apa? Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri, saudara ya. Penghakiman yang akan datang atas Babel itu akan mengejutkan bangsa-bangsa yang akan menjadi agen penghakiman Allah. Maka di dalam bagian ini sangat ngeri sekali, saudara ya. Pembalasan Tuhan terhadap Babel, oleh kejahatan mereka. Babel yang perkasa akan direndahkan statusnya menjadi bangsa yang lemah. Ya. Katakan tadi fondasinya telah runtuh, kekuatannya tidak ada.
Maka Tuhan pakai Kores yang menyatukan kekaisaran Media Persia dan kemudian menaklukkan Babel. Jadi saudara berhati-hati untuk menyelamatkan negeri itu. Jadi bisa kita melihat bagaimana tindakan Tuhan terhadap bangsa Babel dan pemulihan terhadap umat. Hal yang berikutnya Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana 17 sampai ayat yang ke-20, untuk mempersingkat waktu saudara, saya sudah baca tadi, dikatakan tadi Israel itu seperti domba yang tercerai-berai, singa-singa telah mengusirnya. Artinya apa? Pertama Raja Asyur itu melahapnya. Sekarang akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel ini, telah mematahkan tulang-tulangnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan membawa Israel kembali ke rumahnya, dan ia akan memakan daging Karmel dan Basan. Jiwanya akan dipuaskan di gunung Efraim dan Gilead. Saudara, pada masa itu atau pada waktu itu dan pada masa itu firman Tuhan yaitu apa? Kesalahan Israel akan dicari tetapi tidak ada, dan dosa Yehuda tetapi tidak akan ditemukan, karena aku akan mengampuni orang-orang yang aku biarkan tetap hidup. Saudara, di dalam bagian ini Israel itu bagaikan domba-domba atau domba yang tercerai-berai. Singa-singa telah mengusirnya. Bisa kita melihat bahwa sebelumnya dalam nubuatan ini Yeremia berbicara tentang Israel sebagai domba yang hilang, ya, di dalam pasal 50 ayat 6 tadi, ya. Kini ia melihat mereka sebagai domba yang tercerai-berai oleh singa-singa perkasa dari Asyur dan Babel. Jadi saudara, mereka itu seolah-olah tercerai-berai oleh karena Asyur dan Babel. Nah, di dalam bagian ini akhirnya apa? Nebukadnezar, Raja Babel, mematahkan tulang-tulang yang dikatakan tadi, digambarkan ya. Semua keturunan Yakub telah diganggu dan dijarah. Pertama oleh siapa? Yaitu oleh orang Asyur. Dan kemudian oleh orang Kasdim. Jadi mereka memperlakukan Yakub seperti singa terhadap domba yang ditangkapnya. Pertama ia melahap seluruh dagingnya, lalu ia mematahkan semua tulang untuk apa? Diambil susunya. Ini pemahaman, saudara, pengertian. Namun saudara, di dalam bagian ini dikatakan, aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, sebagaimana aku telah menghukum Raja Asyur. Artinya apa? Allah berjanji bahwa sebagaimana kekaisaran Asyur telah lenyap, maka kekaisaran Babel juga yang perkasa itu, yang dikatakan itu adik kuasa itu, suatu hari juga akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu nyata, dikatakan tadi, tetapi aku akan membawa Israel ke rumahnya. Berbeda dengan kerajaan Asyur dan Babel dan Basan, dan merasa puas di gunung Efraim dan Gilead. Jadi saudara, justru Allah lah yang mengajak umatnya kembali ke rumahnya. Jadi itu sebabnya dikatakan tadi kejahatan Israel akan dicari tetapi tidak akan ada. Janji yang luar biasa ini merupakan salah satu janji agung dari perjanjian lama, perjanjian baru. Yang salah satu aspek adalah pemulihan dan keselamatan Israel. Allah berjanji untuk mengampuni dan memelihara Israel. Tentunya Allah mengampuni dan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu janji Tuhan, ya. Jadi bukan hanya Israel secara fisik di sini saudara, tetapi Israel secara rohani. Justru itulah yang mendapat bagian dan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan tadi di dalam pemahaman ini ada beberapa pemahaman dikatakan sebenarnya aku akan mengampuni mereka yang aku pelihara.
Dan itu adalah salah satu ciri penting dari hari-hari pemulihan, dari pembaharuan rohani yang disertai dengan pengampunan. Pengampunan bagi siapa? Yang datang dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mereka itulah yang akan menerima janji itu. Jadi janji keselamatan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 27 itu bisa kita melihat dulu Saudara tentang Babel dihancurkan, Israel ditebus di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ya. Sekarang bisa melihat tentang Allah sendiri yang bekerja kepada umatnya. Di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-27 dia berkata demikian ya, 21 sampai 27, majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruhlah perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi itu. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu. Jangan ada tinggal sisa. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba saat penghukuman atas mereka. Nah, kita perhatikan di sana tentang yang Allah sendiri yang melakukan sesuatu terhadap Babel. Bisa kita melihat di sana di dalam ayat 21 itu sampai 27 itu tentang pembantaian Babel, Saudara ya. Ya, yang katakan tadi, majulah melawan tanah Merataim. Artinya apa? Allah menyampaikan penghakiman atas wilayah-wilayah tertentu di Babel, yaitu Merataim dan Pekot tadi dikatakan. Perintahnya jelas, hancurkan dan hancurkan mereka sepenuhnya. Jadi Babel bagaikan palu yang menghantam seluruh bumi dan ia akan dibelah dan dihancurkan karena mereka menentang Tuhan. Saudara, ini ya. Jadi Tuhan itu yang bertindak, ya. Allah yang sendiri yang menghukum mereka. Maka di dalam poin yang berikutnya bisa kita melihat Tuhan Allah, Tuhan telah membuka gudang senjatanya, saudara ya. Kalau umpamanya Allah yang bertindak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bahkan tidak ada satupun yang bisa menghentikan segala tindakan Tuhan terhadap orang-orang yang sombong tadi, yang seolah-olah tidak ada yang bisa menaklukkannya. Maka di dalam bagian ini dikatakan tadi Tuhan telah membuka gudang senjatanya. Artinya apa? Dalam penghakimannya Allah mengeluarkan senjata murkanya dan menyerang Babel sebagai Tuhan Allah semesta alam dan Allah pemilik alam semesta ini. Jadi sangat jelas ya saudara ya apa yang disampaikan, perintahnya apa. Dan dia sendiri yang akan bertindak atas semuanya itu. Maka di dalam bagian ini, poin yang berikutnya bisa kita melihat, bunuh semua lembu jantannya, biar mereka turun ke
pembantaian. Artinya sapi jantan yang pernah dikorbankan untuk berhala-berhala Babel akan dihancurkan dalam pembantaian yang akan datang atas Babel. Semua dilenyapkan. Sehingga benar-benar mereka itu ditaklukkan, ya, dibantai. Jadi pembantaian atas Babel ini nyata, saudara ya. Di dalam ayatnya yang 28 sampai 32 bisa kita melihat lagi tentang pergerakan yang di sana dikatakan Babel yang sombong membalas dendam. Masih loh saudara ya. Maka di dalam ayatnya yang ke-28 sampai 32 itu sudah mengatakan, dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri, sebab ia bertindak kurang ngajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 30. Sebab itu taruna-tarunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Saudara, Babel yang sombong itu membalas dendam, tetapi Tuhan justru yang bertindak atas mereka. Itu sebabnya dia mengatakan tadi di dalam ayat berikutnya tadi, suara orang-orang yang melarikan diri dan lolos dari tanah Babel. Dalam nubuatnya Yeremia itu dapat mendengar mereka yang berhasil lolos berbicara tentang pembalasan Tuhan. Bahkan itu ada pembalasan baitnya, bait Yerusalem yang hancur yang mendatangkan kehancuran atas Babel. Sebagaimana mereka menghancurkan, demikian pula mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena ia sombong terhadap Tuhan. Inilah akal dosa Babel. Kesombongannya membuatnya dengan angkuh berpikir bahwa ia dapat mengukur kehancuran bagi orang lain tanpa harus diukurkan kepadanya. Jadi orang yang paling sombong. Ya tentunya kita harus hati-hati dalam bagian ini, saudara ya. Seolah-olah kita yang mampu segala sesuatu. Jadi saudara, seolah-olah kita yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Seperti Babel ini. Ingat bahwa kesombongan itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Tuhan. Kita jauhkan dari kehidupan orang-orang percaya tentang hal ini. Maka hal yang berikutnya, saudara, itu sebabnya tadi Allah berfirman atau firman Tuhan, artinya apa? Itu satu penegasan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput dari hadapan Tuhan. Dia akan melaksanakan sesuai apa yang disampaikannya. Babel yang sombong tadi tersandung dan jatuh, dan tidak ada yang dapat membangunkannya. Bahkan dikatakan tadi, aku, maksudnya Tuhan, akan menyalakan api di kota-kotanya yang akan memakan habis semuanya di sekelilingnya. Artinya apa? Hancur. Ya, dihabiskannya, ditaklukkannya, dikalahkannya, dijadikannya sebagai tontonan. Tontonan bahkan dipermalukan. Kenapa? Karena kesombongan. Ini satu hal tentang yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal 50 ayat 33 sampai ayat 34 itu
kita melihat bagaimana di dalam bagian ini sebenarnya tentang penebus Israel itu yang kuat, gagah, perkasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya atau menaklukkannya. Tetapi justru dia adalah satu-satunya yang menaklukkan atau di bawah kuasanya segala suku bangsa. Apapun itu di bawahnya. Makanya di dalam bagian ini bisa kita melihat penebus Israel itu gagah dan kuat. Dia yang memiliki otoritas atas semuanya. Itu sebabnya di dalam bagian ini dia mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka. Tidak mau melepaskan mereka. Betul. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Ya, Tuhan semesta alam namanya. Sangat jelas namanya, identitasnya, pribadinya, siapakah dia. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Di sini kita bisa melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, penebus mereka kuat. Artinya apa? Tuhan semesta alam adalah namanya, pribadinya itu, saudara. Dia menunjukkan tentang pribadinya, bahwasanya dia adalah Allah yang hidup. Dia yang akan membela perkara mereka yang sungguh-sungguh. Tidak hanya membela perkara mereka yang sungguh-sungguh datang kepada dia, tetapi juga memberikan ketenangan kepada mereka. Dahsyat sekali. Makanya tadi yang menawan Israel dan Yehuda itu tidak mau melepaskan mereka. Tidak mau membiarkan umat Tuhan itu bisa keluar, saudara ya. Tetapi cara Allah itu dengan ajaib. Dia berkata tadi, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Jadi bagaimanapun mungkin Asyur dan Babel itu berusaha untuk sekuatnya ya, untuk supaya umat Tuhan itu jangan sampai lolos, tetapi ada yang berkuasa mengendalikan alam semesta ini. Ada Allah yang melihat perjalanan kehidupan manusia. Makanya dikatakan tadi penebus mereka kuat. Artinya apa? Asyur dan Babel menguasai Israel dan Yehuda, tetapi penebus mereka yang kuat akan membela mereka sepenuhnya. Meskipun Allah akan meresahkan penduduk Babel, dia akan memberikan ketenangan bagi negeri itu. Ya, sudah kepada orang-orang, kepada umatnya. Ya, sudah. Di sisi yang lain, menggelisahkan Babel yang sombong itu. Dan juga Asyur. Tetapi justru di tengah-tengah umatnya, mereka merasakan, menikmati damai sejahtera, bahkan ketenangan. Oleh karena apa? Karena Allah yang hidup itu sendiri. Yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hati mereka yang berlindung kepada Dia, yang berharap dan berserah kepada Dia. Jadi saudara, tempat kita berbaring untuk beristirahat dengan tenang itu yaitu di bawah naungan salib Kristus, ya. Selama kita tetap di sana, kita sepenuhnya aman. Ya. Hanya melalui salib Kristus itulah kita akan dibebaskan dan jiwa kita diberikan ketenangan. Bukankah itu yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Mereka yang datang kepada Dia, Dia akan memberikan kelegaan, ketenangan, jiwa mereka itu dipuaskan. Ya, jadi hanya di dalam salib atau melalui dan di dalam Kristus satu-satunya
kita mendapatkan ketenangan. Bukan kepada yang lain, saudara. Sekalipun kegelisahan itu, sekalipun tantangan mungkin situasi, keadaan sekitar kita, bahkan keadaan kita seolah-olah tidak berubah. Tetapi jiwa kita yang paling dalam hati kita akan menikmati ketenangan. Ya saudara, jadi seperti orang-orang Israel dan umat Tuhan. Ya, Allah sendiri yang membebaskan, Allah sendiri yang memerdekakan kita dari belenggu maut yang membawa kepada kebinasaan dan memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hal yang berikutnya saudara di dalam pasal 50 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38, 35 sampai ayat 38 berkata demikian, pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharannya sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh karena berhala-berhala mereka. Saudara, di dalam bagian ini pedang melawan Kasdim. Nah, saudara bisa kita melihat pedang akan menimpa orang-orang Kasdim. Artinya apa? Allah berjanji bahwa pedang penghakimannya akan menimpa orang-orang Babel beserta para pembesarnya dan orang-orang bijaknya, para peramalnya, dan orang-orang perkasa yang dianggap perkasa. Bahkan kuda-kudanya dan kereta-kereta perangnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksudnya seluruh pejabatnya, pembesarnya yang dianggap orang bijak, kan peramal-peramalnya. Maka sekarang bagaimana? Allah yang akan menghukum. Itu sebabnya dikatakan negeri itu adalah negeri patung-patung pahatan dan mereka gila dengan berhala-berhala mereka. Artinya apa? Segala sesuatu yang diandalkan Babel akan merasakan pedang penghakiman Allah. Jadi sesuatu yang mereka andalkan, yang menjadi berhala di dalam hidup mereka. Maka sekarang Allah menghakimi mereka, menghancurkan hal itu. Itu termasuk bangsa-bangsa campuran yang membentuk pasukannya. Harta bendanya, akan berhala-berhalanya. Yang mereka anggap itu adalah punya kekuatan, punya kemampuan. Sekarang Allah yang menaklukkannya. Allah lah yang akan menghakimi. Hal yang kedua, bahwasanya di dalam pasal 39 sampai 40 yaitu sifat lengkap kehancuran Babel itu. Maksudnya total, saudara ya. Di dalam ayat yang ke-39 sampai 40 itu, saudara. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk terus-terusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Nah, saudara, bisa kita melihat binatang buas gurun akan tinggal di sana bersama serigala. Artinya apa? Kehancuran Babilonia akan begitu parah sehingga kota itu akan menjadi tanah tandus yang dihuni oleh binatang buas atau roh-roh jahat. Binatang buas gurun atau serigala, ya, dalam hal ini sudah dianggap sebagai hewan, tetapi itu adalah satu yang roh-roh yang akan menghancurkan sebenarnya. Nah, jadi ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, saudara, kehancuran Babel akan begitu dahsyat. Itu yang sebenarnya didekatkan di sini.
Oh siapa? Kehancurannya itu dahsyat, luluh lantak, saudara. Oleh karena apa? Karena penghakiman dari Tuhan. Jadi saudara, dia mengambil satu gambaran Sodom dan Gomora dalam bagian ini. Bahwa tidak ada satupun yang tersisa, ya, kuasa Allah itu, kuasa penghakiman itu, tidak ada satupun yang menyisakan sesuatu yang selama ini diandalkan, sesuatu hal yang dibanggakan, sesuatu hal yang menjadi sandaran dan pengharapan mereka. Sekarang tidak ada. Itu yang di dalam bagian ayat 39 sampai 40. Jadi kehancuran Babel itu sangat-sangat dahsyat, ya. Pasal 50 ayat 41 sampai 44 yaitu kehancuran dari utara. Jadi nanti ini dari berbagai macam sisi sebenarnya. Di dalam ayatnya yang ke-41 sampai 44 yang mengatakan, lihatlah suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka. Tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini menceritakan suatu bangsa akan datang dari utara. Akhirnya apa? Di dalam bagian ini akhirnya Babel akan datang dari Media dan Persia, kira-kira dari utara mereka. Nah, karena sebagian besar dari nubuat ini tidak hanya berbicara tentang penaklukan yang akan segera terjadi, tetapi juga kehancuran Babel pada akhirnya. Kehancuran mereka juga akan datang dari utara. Jadi saudara, mereka itu kejam dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu ditulis dalam Alkitab. Jadi para penakluk Babel akan menjadi pejuang yang kejam. Babel jarang menunjukkan belas kasihan. Mereka seharusnya tidak mengharapkan belas kasihan dari para penakluk mereka. Yang berikutnya saudara, bahwasanya penderitaan telah menguasainya. Jadi tidak ada lagi kekuatannya. Maka sekarang Allah sendiri yang berhadapan dengan mereka. Allah sendiri yang berperang dengan mereka, ya. Maka di dalam bagian ini sudah ia akan muncul seperti singa, ya. Maka ditutup dalam ayat yang ke-44. Siapakah gembala yang dapat bertahan melawan aku? Tuhan telah berbicara dengan jelas. Tidak ada gembala, raja atau pemimpin yang dapat melawan dia. Dan penghakimannya yang akan datang tidak ada. Jadi saudara, Tuhan kehendaki sebenarnya itu tidak hanya saja kepada umat Tuhan tentang pertobatan itu, tetapi kepada siapa saja, ya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang 44 tadi dikatakan tadi, ya, di dalam bagian yang terakhir itu, bagian B, ya, yang mengatakan sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Artinya apa? Ini adalah satu pertanyaan, tetapi tentunya dipahami bahwa tidak ada satupun pribadi, bahkan makhluk, bahkan bangsa, atau apapun juga
di dalam dunia ini yang bisa apa? Melawan Tuhan. Tidak ada satupun yang berkuasa, bahkan raja di dalam dunia ini, yang bisa mendakwa dia. Tidak ada satupun pribadi atau kekuatan apapun yang bisa menaklukkan Tuhan, tidak ada. Dia adalah pribadi yang berotoritas atas alam semesta ini, atas raja-raja, atas negara-negara atau atas bangsa-bangsa, bahkan atas pemimpin-pemimpin. Maka di sini kita bisa melihat, saudara ya, maka ketika pemimpin mungkin diberikan kewenangan, maka dia harus memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan, bukan semena-mena terhadap orang lain, ya, atau raja-raja. Ketika mereka diberikan kewenangan untuk memimpin orang lain, nah sini bisa melihat hal itu ya. Maka di dalam bagian tidak ada satupun gembala yang tahan menghadapi aku. Ya benar, bahwa dia adalah pemilik hidup ini, pemilik alam semesta ini. Ini adalah sejarahnya Tuhan yang terus berjalan. Ya. Maka di dalam bagian yang terakhir, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46, rencana Tuhan terhadap Babel. Ya, dikatakan di dalam ayat 45 sampai ayat 46, sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya pada rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut, ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini bahwasanya karena itu apa? Dengarkanlah rencana Tuhan yang telah Dia ambil terhadap Babel. Allah tidak hanya mengundang Israel dan Yehuda, tetapi juga Babel sendiri dan semua bangsa untuk mendengar tentang rencana Tuhan. Penghakiman akan datang atas mereka dan Allah ingin seluruh dunia mengetahuinya. Jadi tidak hanya saja mereka melihat hal itu, bumi bergetar mendengar berita penaklukan Babel. Artinya apa? Allah akan menunjukkan kuasanya, kebijaksanaannya, keadilannya, dan rencananya yang akan berlangsung sepanjang masa. Melalui apa? Melalui penghakiman atas Babel. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini menolong saudara dan saudara saya untuk boleh kita melihat kembali bahwa sesungguhnya pribadinya itu adalah pribadi yang mengasihi dan mengharapkan, merindukan umatnya untuk boleh datang kepada Dia. Di tengah-tengah segala tantangan pergumulan hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, dikatakan tadi seperti Babel tadi itu, maka mereka akan mengalami penghakim, ya, kengerian. Oleh sebab itu, peristiwa ini Tuhan pakai untuk apa? Mengingatkan umat manusia dari segala zaman, dari generasi ke generasi, bahwa Dia adalah pribadi yang berotoritas. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Oleh sebab itu, Dia adalah Allah penebus yang menyediakan pengampunan bagi mereka yang datang kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, biarlah boleh kita memahami tentang kekuasaannya, kuasanya, kebijaksanaannya, keadilannya, dan rencananya yang terus berjalan, bahkan berlangsung sepanjang masa. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami pelajari. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong
pada sore nanti secara onsite bahkan live streaming. Nanti juga diuraikan kembali oleh Bapak Penatua Linda Haryanto, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh diteguhkan hati kami, dan kami hanya menaklukkan diri kami kepada Engkau sendiri, bukan kepada hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu, yang terus mencintai dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.